Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu kelas 10. Semoga dalam kesehatan dan keberkahan ilmu. Jadi pada pertemuan sebelumnya semoga semuanya sudah menonton penjelasan di YouTube mengenai pemikiran atau tokoh-tokoh di dalam sosiologi. Nah, pada hari ini langsung aja kita lanjutkan pembahasan mengenai konsep-konsep dasar sosiologi. Jadi yang sudah ada bukunya silakan buka bukunya halaman 3. Yaudah, kita akan bahas di sini ada 11 dasar konsep sosiologi. Kita akan bahas secara rincinya aja. Untuk lebih dalamnya nanti akan kita bahas pada bab 2. Nah, di sini ada pertama ada individu. Kalau dalam sosiologi, individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Mungkin sudah sering mendengar kata individu. Individu itu adalah diri kita pribadi, persona, orang yang berdiri sendiri, orang yang ibaratnya memiliki karakter berbeda dengan orang lain, orang yang memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Mungkin sudah paham aja mengenai individu. Nah, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua ada keluarga. Nah, kalau keluarga di sini lagi merupakan satuan terkecil di dalam masyarakat. Nah, di dalam munculnya keluarga itu biasanya berasal dari ikatan perkawinan. Nah, di dalam sosiologi keluarga terbagi menjadi dua, ada istilah keluarga inti dan yang kedua ada keluarga batih. Jadi kalau keluarga inti itu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga batih itu terdiri dari ayah, ibu, anak, paman, bibi. Kita lanjutkan lagi yang ketiga yaitu kelompok sosial. Nah, kalau dalam sosiologi, kelompok sosial merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Nah, jadi munculnya sebuah kelompok biasanya kan awalnya dari pribadi atau individu dulu. Nah, misalkan si individu A berteman ke individu B, lalu individu B memperkenalkan A ke C. Nah, akhirnya lama-kelamaan terkumpul beberapa individu lalu membentuk kelompok sosial. Di situ di dalamnya ada saling berinteraksi, mempunyai tujuan yang sama sehingga adanya rasa kebersamaan, itu namanya kelompok sosial. Kita lanjutkan lagi, yang keempat adalah masyarakat. Yang keempat ada masyarakat. Nah, jadi salah satu objek kajian sosiologi, jadi selain manusia, hubungan sosial, salah satunya yaitu masyarakat. Nah, kalau di sini masyarakat merupakan konsep dasar yang pokok dalam sosiologi, karena sosiologi mempelajari mengenai masyarakat, perilaku sosial, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Jadi kalau kita melihat pengertian daripada masyarakat itu sendiri, yaitu adanya sebuah individu yang berada pada wilayah tertentu dalam relatif waktu yang cukup lama untuk mencapai sebuah tujuan, itu namanya masyarakat. Apabila seseorang yang ibaratnya merantau aja itu tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat. Jadi masyarakat itu yang ibaratnya orang-orang yang berada di sebuah wilayah tertentu dalam waktu yang relatif lama, terus ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, ini pengertian dari masyarakat. Kita lanjutkan lagi yang kelima yaitu interaksi sosial. Interaksi adalah hubungan atau pengertian berbalik antara individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan. Mungkin sudah sering nih atau waktu MTS dan SMP mungkin sudah pernah dipelajari mengenai interaksi sosial. Kita lanjutkan lagi ke sosialisasi. Di sini sosialisasi merupakan proses individu belajar berinteraksi di tengah-tengah masyarakat melalui proses sosialisasi. Seorang individu akan memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma yang akan membekali dalam proses pergaulan. Jadi sosialisasi ini adalah proses transfer ilmu atau transfer nilai dan norma dari satu orang individu ke individu yang lain. Nah, mulai dari ia kecil hingga
dewasa. Anggap aja kalau kita tuh bahasa Banjarnya memadahi si anak, orang tua memberikan nasihat kepada anak, itu namanya sosialisasi, sehingga tertanam nilai dan norma di dalam diri anak, itu namanya sosialisasi. Kita lanjutkan lagi, yang nomor 7-nya ada struktur sosial. Nah, Ibu ambil contoh dari Ibu aja. Kalaunya struktur sosialnya berasal dari kata struktur atau susunan, kalaunya sosialnya lebih kepada masyarakat. Jadi struktur sosial yaitu susunan yang ada di masyarakat. Nah, ini kayaknya nanti struktur sosialnya akan terbagi lagi menjadi dua. Ada istilah struktur sosial yang sifatnya horizontal dan struktur sosial yang bersifatnya vertikal. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan lagi yang ke-8. Yaitu lembaga sosial. Nah, istilahnya atau peranata sosial, atau bisa juga disebut dengan institusi sosial. Nah, biasanya lembaga sosial ini dibikin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalkan ada lembaga pendidikan yaitu sekolah, ada lembaga permasyarakatan kayak kepolisian, terus kayak adanya lembaga agama itu biasanya kayak MUI. Nah, itu untuk lembaga sosial. Kita lanjutkan lagi yang ke-9 yaitu perubahan sosial budaya. Kita lanjutkan lagi yang ke-9 yaitu perubahan sosial budaya. Nah, berarti dalam hal ini adanya terjadinya perubahan atau pergeseran masyarakat. Jadi bukan saja masyarakat yang mengalami perubahan, tetapi kebudayaan atau kebiasaan di dalam masyarakat itu juga ikut berubah. Nah, kalau kita ambil contoh dalam hal berkomunikasi, kalau zaman dulu orang untuk berkomunikasi jarak jauh hanya melalui surat, ya kan, balas berbalas. Nah, kalau sekarang ibaratnya teknologi semakin canggih, orang bisa langsung mengirimkan surat melalui email ataupun bisa langsung video call, jadi menatap orang wajahnya secara langsung melalui handphone, ya kan. Nah, ini untuk yang perubahan sosialnya. Kalau kita lihat dalam hal kebiasaan yang berubah dari zaman dulu sekarang, Ibu lihat di dunia pendidikan, dalam lingkungan pendidikan kita, coba lihat kalaunya zaman dulu waktu istirahat itu orang banyak memanfaatkan waktu untuk membaca buku. Jadi rata-rata di tangannya itu buku. Jadi misalkan ada waktu senggang, mereka membaca buku. Kalau zaman sekarang buku sudah digantikan oleh yang namanya handphone. Nah, semoga aja handphone yang digunakannya ketika pas istirahat, dia mengerjakan tugas dari guru atau mencari bahan-bahan referensi untuk belajar. Nah, itu kan ke hal positif. Nah, takutnya kalau pas istirahat, yang lain para siswi yang semuanya memegang handphone itu takutnya main game. Nah, itu akan lari ke arah yang negatif. Ini untuk perubahan sosial budaya. Kita lanjutkan lagi yang kebudayaan. Lanjutkan lagi yang kebudayaan, yaitu kalau yang menurut versi buku kebudayaan adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, ibaratnya dari satu generasi ke generasi yang lain, sehingga membudaya di dalam diri individu. Itu pengertian daripada kebudayaan itu sendiri. Kalau kita ambil contoh, kan banyak tuh, ada budaya Banjar misalkan kayak piduduk yang orang ingin menikah, atau kan biasanya adanya kopi manis, kopi pahit. Jadi itu kan sebuah kebudayaan yang ibaratnya diwariskan dari nenek moyang kita dalam suku Banjar. Nah, ada juga mandi 7 bulan, batabung tawar, pokoknya banyak lah istilah. Nah, itu pengertian daripada kebudayaan. Kita lanjut lagi yang pelapisan sosial. Nah, jadi kalaunya pelapisan sosial di dalam sosiologi dikatakan sebagai stratifikasi sosial. Artinya adanya pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas, tapi secara vertikal atau secara bertingkat. Jadi di dalam pelapisan sosial ini ada tingkatan masyarakat. Ada masyarakat yang berada pada lapisan atas, ada masyarakat yang berada pada lapisan menengah, ada masyarakat yang berada pada lapisan bawah. Nah, untuk yang lebih dalamnya lagi, lebih rincinya lagi akan kita bahas pada
insya Allah pada bab selanjutnya. Nah, untuk peran dan fungsi sosiologi silahkan baca sendiri. Apabila ada yang tidak bisa dipahami, silahkan bisa tanyakan Ibu langsung DM lewat Instagram atau langsung beri komen di channel YouTube ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ya, intinya sangat banyak kekurangan. Semoga Ibu masih dalam tahap belajar untuk edit video. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Tetap jaga kesehatan. Semoga memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.